Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 3 Jaya Sistem Informasi. Mohon izin kepada Pak Muhammad Jajuli selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil analisis deskriptif dan inferensial dengan judul Analisis Transaksi Penggunaan e-wallet terhadap kebiasaan belanja online mahasiswa. Sebelumnya di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama rekan saya. Ada saya sendiri yaitu Safa Aulia Nadira dan Jaiza Lutfia Azhara. Oke, selanjutnya yang akan kami bahas yaitu alasan memilih. Oke, yang pertama ada alasan memilih judul, yang kedua yaitu tujuan penelitian, yang ketiga ada objek penelitian, yang keempat ada jumlah responden, yang kelima ada responden, yang keenam ada analisis deskriptif dan inferensial. Itu bisa manual dan bukti SPSS dan ada diagramnya, yaitu yang terakhir adalah kesimpulannya. Oke, selanjutnya ada yang pertama yaitu analisis. Maksudnya alasan memilih judul, yaitu yang pertama, kami milih judul ini karena kemudahan e-wallet. Penggunaan aplikasi e-wallet meningkat pesat di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, karena kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan. Ini mendorong peneliti mengenai dampaknya terhadap perilaku konsumsi. Yang kedua yaitu perilaku pengguna. E-wallet memungkinkan transaksi lebih cepat dan praktis tanpa perlu uang tunai atau kartu fisik, yang bisa mengubah perilaku belanja mahasiswa berdasarkan gender, terutama dalam konteks belanja online. Yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan. Dengan kemudahan akses dan banyaknya promosi di aplikasi e-wallet, mahasiswa mungkin terdorong untuk lebih sering berbelanja online, yang memerlukan analisis dampaknya terhadap kebiasaan dan pengelolaan keuangan mereka. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini adalah suatu hal yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian yang dilaksanakan ini adalah bertujuan untuk menganalisis pengaruh frekuensi transaksi dan nilai total belanja online mahasiswa berdasarkan gender. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi perbedaan frekuensi transaksi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan, serta bagaimana kemudahan penggunaan e-wallet memengaruhi perilaku belanja mereka. Dan objek penelitian, di sini objek penelitian ini adalah suatu yang dikenai penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, objek penelitian adalah variabel yang teliti. Dan dalam penelitian ini, objek yang teliti adalah analisis transaksi penggunaan e-wallet terhadap kebiasaan belanja online mahasiswa. Dan jumlah responden yaitu kita mengambil 20 responden. Di sini tersedia format kuesioner yang digunakan adalah Google Form dengan format link berikut. Di sini ada foto gambarnya. Di sini juga ada keterangan bagaimana kita menyuruh para responden untuk mengisi format tersebut. Di sini ada jumlah rata-rata yang dihabiskan dalam satu kali transaksi e-wallet untuk belanja online. Lalu di sini ada berapa kali melakukan transaksi belanja online dengan e-wallet dalam sebulan. Dan di sini ada berapa total pengeluaran belanja online dengan e-wallet dalam sebulan. Berikut data yang sudah kita peroleh. Ada 20 responden dengan total 10 pria dan 10 wanita. Respondennya ini ada satu angkatan yang terdiri dari kelas 3A Sistem Informasi, kelas 3B Sistem Informasi, dan kelas 3C Sistem Informasi dari Fakultas Komputer di Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Sistem Informasi. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menghitung analisis deskriptif yang versi manual. Di sini ada mahasiswa laki-laki terlebih dahulu. Jadi total pengeluarannya itu kita hitung menggunakan rata-rata, di mana rumusnya itu jumlah data bagi berat data. Hasilnya 185.500, minimum nilai terendahnya yaitu 20.000, maksimum nilai tertingginya yaitu 500.000. Standar deviasi dapat kita hitung dengan rumus S. Sedangkan standar deviasi XI itu nilai dari populasi, N itu jumlah populasi per X itu nilai rata-rata dan diperoleh 153.567,65. Mediannya itu nilai tengah ada dua, yaitu 100.000 dan 200.000, maka kita bagi dua untuk menentukan nilai tengahnya. Hasilnya itu 150.000. Modus adalah nilai yang sering paling muncul. Di sini terdapat dua, yaitu 100.000 dan 250.000. Range yaitu sebaran data dari nilai terendah hingga tertinggi, hasilnya adalah 480.000.
Selanjutnya itu ada yang mahasiswi perempuan. Di sini total pengeluarannya itu 210.000, minimum nilai terendahnya itu 50.000, maksimum nilai tertingginya itu 500.000. Standar deviasinya yang dapat kita hitung dengan rumus S sama dengan standar deviasi. X itu nilai populasi, N itu jumlah populasi, bar X itu nilai rata-rata dan diperoleh 154.799,86. Modus adalah nilai yang sering muncul. Di sini terdapat 3 yaitu 50.000, 150.000 dan 250.000. Range-nya itu yaitu 450.000, mediannya itu ada 2, 150.000 dan 200.000. Maka kita bagi 2 untuk menentukan nilai tengahnya, jadinya 175.000. Oke, di sini ada diagram analisis deskriptif gender perempuan atau mahasiswi perempuan. Jadi di sini total pengeluarannya itu di diagramnya itu 2.100.000 dan untuk rata-rata pengeluarannya untuk perempuan ini itu 210.000. Dan untuk jumlah datanya di sini ada 10, mediannya itu 175.000. Untuk nilai minimumnya itu untuk gender mahasiswi perempuan ini yaitu 50.000, nilai maksimumnya ini 500.000. Untuk standar deviasinya yaitu 146.818,1. Oke, untuk yang diagram selanjutnya ada yang mahasiswa laki-laki. Jadi total pengeluarannya untuk yang laki-laki ini 1.855.000, rata-ratanya itu 185.500. Dan untuk jumlah datanya itu ada 10 juga, jadi masing-masing 10, jadi total semuanya itu 20 data. Dan untuk mediannya untuk laki-laki sendiri yaitu 150.000, dan untuk nilai minimumnya itu 20.000, nilai maksimumnya 500.000. Dan untuk standar deviasi atau simpangan bakunya itu di sini 145.687,07 untuk yang laki-laki. Oke, di sini selanjutnya ada SPSS analisis deskriptifnya. Di sini total pengeluaran belanja online e-wallet dalam sebulan itu di sini jumlah data semuanya itu 20 data. Ada nilai minimumnya itu 20.000, maksimumnya itu 500.000, mediannya itu 197.750. Dan untuk yang ini juga jumlah rata-ratanya sekian dan satu kali transaksi e-wallet. Secara keseluruhan data ini memberikan gambaran tentang pola belanja online menggunakan e-wallet. Responden memiliki pengeluaran yang bervariasi baik dalam total belanja bulanan maupun rata-rata pengeluaran per transaksi. Standar deviasi yang cukup besar menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pola belanja antar responden. Selanjutnya ke pembahasan berikutnya yaitu adalah analisis inferensial. Apa itu analisis inferensial? Yaitu metode yang digunakan untuk membuat kesimpulan berdasarkan sampel yang merepresentasikan populasi, atau dengan kata lain teknik menganalisis data pada sebuah populasi atas bukti data sampel yang telah didapatkan. Di sini ada 3 subbab, yaitu yang pertama adalah hipotesis uji, yang kedua ini ada perhitungan manualnya, dan yang ketiga ini ada SPSS-nya. Saya akan menjelaskan semuanya, dan sini saya akan memberitahu pengertian dari hipotesis uji. Jadi hipotesis uji ini adalah suatu metode dalam penelitian yang digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan atau dugaan tentang populasi berdasarkan data sampel. Dalam pengujian hipotesis terdapat 2 jenis hipotesis yang perlu dipahami, yaitu yang pertama adalah H0 atau hipotesis 0, dan yang kedua ini H1 atau hipotesis alternatif. Lalu subbab yang berikutnya ini ada perhitungan manual. Jadi proses menghitung nilai statistik secara langsung tanpa menggunakan perangkat lunak. Lalu selanjutnya ini ada SPSS, yaitu proses menghitung nilai statistik menggunakan perangkat lunak. SPSS yang terbukti hasilnya lebih akurat. Dan di sini sudah ada keterangannya, yaitu hipotesis uji. H0 di sini menyatakan bahwa frekuensi dan volume yang dihabiskan untuk belanja menggunakan e-wallet antara laki-laki dan perempuan adalah sama. H1 di sini adalah lawan dari hipotesis 0, yaitu hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan atau hubungan yang signifikan antara frekuensi dan volume yang dihabiskan untuk belanja menggunakan e-wallet antara laki-laki dan perempuan. Langkah pertama adalah menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Dalam hal ini, H0 ini tadi yang sudah saya jelaskan menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antara 2 kelompok, sedangkan H1 menyatakan ada perbedaan. Dan jika H0 ditolak, ini menunjukkan bahwa bukti yang cukup kuat untuk
mendukung H1. Lalu jika H0 diterima atau tidak ditolak, maka menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung H1 atau hipotesis alternatifnya. Lalu selanjutnya di sini perhitungan manualnya adalah kita menghitung statistik uji T-nya. Rumusnya di sini adalah T sama dengan rata-rata pria dikurang rata-rata wanita dibagi akar standar deviasi kuadrat pria dibagi jumlah pria ditambah standar deviasi kuadrat wanita dibagi jumlah wanita. Rata-rata pria di sini adalah 185.500 dikurang rata-rata perempuannya adalah 210.000, lalu dibagi. Di sini standar deviasi dari pria itu adalah 145.687,07, lalu dikuadratkan dan dibagi jumlah perianya adalah 10, dan di sini ditambah standar deviasi wanitanya itu adalah 146.810 dan dikuadratkan lalu dibagi 10. Lalu setelah dikuadratkan standar deviasi dari pria ini dikuadratkan dan dibagi, terdapat hasil di bawah ini yaitu 21.230.720.506,9 ditambah hasil dari wanitanya juga 21.563.759.848,1. Dan di sini masih ada akarnya. Lalu setelah dijumlahkan masing-masing standar deviasi tadi, muncullah hasil 4.449.448.035,50. Dan setelah diakarkan, hasilnya adalah 65.406,63. Dan dari rata-rata pria dan wanita ini dikurang, menghasilkan hasil yang minus, yaitu minus 24.500. Dan minus 24.500 ini dibagi 65.406,63 yang hasilnya adalah minus 0,375. Kalau kita berlanjut ke perhitungan selanjutnya, ini adalah kita mencari V, yaitu daerah kebebasannya. Rumusnya ini ada standar deviasi kuadrat pria dibagi N pria ditambah standar deviasi kuadrat wanita dibagi N wanita atau jumlah wanita. Dibagi, ini di bawahnya ini sama, bedanya cuman di tutup kurungnya doang, dan dibagi N pria dikurang 1. N pria ini maksudnya jumlah pria dikurang 1, karena jumlah prianya ini adalah 10 dan dikurang 1 maka hasilnya adalah 9. Dan sama rumus untuk perempuannya, di sini hasilnya adalah 145.687,07 dibagi 10 ditambah 146.818,10 dibagi 10, lalu tutup kurung. Dibagi sama, di sini cuma perbedaannya ada di N pria dikurang 1 dan N wanita dikurang 1, menghasilkan hasil yaitu 29.250,57 dibagi. Jadi dari standar deviasi dan N pria dikurang 1 dan N wanita dikurang 1 tadi menghasilkan hasil yaitu 3.250,0574 dan dibagi dari 29.250,517 yang menghasilkan hasil 9,00001 atau kita bulatkan menjadi 9. Lalu selanjutnya di sini kita menentukan kriteria ujinya. Di sini ada T-table, yaitu kita menentukan nilai T-table yaitu menggunakan distribusi T dan derajat kebebasan. Di sini kita menemukan nilai T-nya berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Menggunakan tingkat signifikansi 5%, misalnya alfa 0,05, lalu kita bandingkan T hitung dengan T kritis. Itu jika T hitung lebih besar dari T-table, maka kita menolak hipotesis 0. Dan jika T hitung kurang dari sama dengan T-table, maka kita gagal menolak hipotesis 0. Sini karena nilai T hitung sama dengan minus 0,375, yang mana lebih besar dari minus 2,262, tetapi lebih kecil dari pada plus 2,262, maka T hitung berada di daerah penerimaan hipotesis 0. Dengan kata lain, kita gagal menolak hipotesis 0. Artinya tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata sampel berbeda secara signifikan dari rata-rata yang diuji pada tingkat signifikansi 5%. Jadi dengan demikian tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan antara gender terhadap frekuensi dan volume penggunaan e-wallet dalam kebiasaan berbelanja online. Oke, selanjutnya pada slide ini saya akan membahas hasil uji independen sampel t-test dari SPSS untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata total belanja menggunakan e-wallet dalam sebulan antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang pertama kita lihat ini ada pada tabel grup statistik. Jadi dari data ini kita mengetahui bahwa rata-rata total belanja menggunakan e-wallet untuk laki-laki adalah sebesar Rp145.500 dengan standar deviasi Rp145.687, sedangkan untuk perempuan rata-rata total belanjanya adalah Rp210.000 dengan standar deviasi Rp146.818. Kemudian kita melakukan pengujian Levins test untuk melihat apakah variasi kedua kelompok yaitu laki-laki dan perempuan dapat dianggap sama. Hasilnya menunjukkan nilai F sebesar 0,004 dengan nilai signifikansi 0,948. Karena nilai signifikansi lebih besar 0,05, maka kita asumsikan variasi kedua kelompok adalah sama. Selanjutnya pada tabel uji t-test kita fokus pada baris equal variances assumed. Nilai T yang dihasilkan adalah minus 0,375 dengan derajat kebebasan sebesar 18. Nilai signifikansi adalah 0,712 yang jauh lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata total belanja menggunakan e-wallet antara laki-laki dan perempuan. Lalu kesimpulan dari penelitian dan hasil uji statistik ini adalah kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan rata-rata yaitu perempuan cenderung memiliki rata-rata belanja lebih besar dibandingkan laki-laki, perbedaan itu tidak signifikan secara statistik yang artinya gender tidak memengaruhi rata-rata belanja e-wallet secara signifikan dalam data ini. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika masih ada kekurangan dan kurang ketelitian, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman dan bapak atau ibu yang menonton video kami dapat memahami penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.